Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah dengan izin dan ridhonya malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling dimuliakan Allah, dalam rangka kita memenuhi panggilannya dan sekaligus melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah juga kepada kita semuanya sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sore tadi kita telah menyelesaikan ibadah puasa kita 3 hari. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Amin Allahumma amin. Malam ini kita memasuki malam yang keempat dan yang akan menyampaikan tausiah Ramadan, ceramah Ramadan pada malam yang keempat ini Ustadz kita Al-Ustadz Ahmad Anton Susanto. Jadi bukan Anton Medan ya, Anton Susanto. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam sambil senderan pahalanya dibagi 2. Bu, ini baru hari ketiga jawab salam udah senderan, ntar hari ke-6 udah rebahan di kasur. Kita jadikan salam kedua sebagai doa. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan, aminin, rezeki yang berkah, bisa datang ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, mikot di Muzdalifah, ziarah ke Madinah, pulang melewat Jeddah, sampai ke Indonesia bisa bangun rumah, sekalian bisa beli mobil yang mewah, pulang kampung bisa beli sawah, dapat mantu anak palura, punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh soleha, mati husnul, dapat surga darul muqamah, dapat bidadari yang paling cantik yang bernama Ainul Mardiyah. Yang gak jawab salam sangat tanggung jawab, gak kebagian doanya. Yang jawab salam yang butuh kepada 16 hal tersebut. Bu, jawab ya semuanya. Mudah-mudahan ini sebagai doa, dan walaupun sepertinya doa seperti guyon, tapi mudah-mudahan Allah Maha Pemurah dikasih tuh. Yang maksiat dikasih rezeki, yang gak taat dikasih rezeki. Masa ketimbang kita doa, masa gak dikasih? Betul. Allah dibilang udhuni astajib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahar al azizul ghaffar khalikil jannati wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya Hanan ya Manan ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu basirun alim. Pertama yang saya hormati para sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus sahabat saya, guru saya panggil beliau sebagai kehormatan Kiai Haji Syakir. Amin. Syakir. Mudah-mudahan Allah. Dan kepada jamaah hadirin rahimakumullah, semoga dengan ibadah Allah beri kita cahaya, sehingga dengan cahaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Seorang apabila sudah beribadah dengan betul, maka dia dapat memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya senang makan yang halal-halal doang. Amin. Tadi Pak Syakir bisik-bisik jam lebih dari 15 menit, saya bingung ngomong apaan. Ngelalaknya aja udah 5 menit. Ini sorban, maaf, yang udah-udah dari hari pertama sampai hari ketiga kemarin di Fatahillah, gelar sorban lebih besar daripada infak yang di Trongol. Mudah-mudahan di sini lebih daripada itu. Amin. Ini bentar lagi masjid mau direnovasi, siap-siap merobohkan tong, uang yang paling gede keluarin. Karena tuh uang kita cari dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, tatkala kita meninggal dunia gak jadi teman, jadi musuh malah. Pengen jadi teman, fisabilillah harta kita. Baik, langsung ke materi. Bu, terkadang kita doa, kadang sepak balik jawabannya. Ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba, malah tambah parah. Bener Bu, ada yang salah nggak doanya? Doanya mah nggak salah, cuma caranya salah. Pengen tahu jawabannya? Entar dulu. Ya Allah ya Rabb, ramaikan toko hamba, malah bangkrut. Ini bener nih, ini ngaji kita harus mesti paham gimana doanya biar jadi mustajab. Ya Allah ya Rabb, saya baru buka toko, promosiin biar banyak orang tahu, malah sepi kayak kuburan. Yang mandul, ya Allah ya Rabb, sudah menikah 5 tahun belum dikasih anak, kasih anak malah 12 tahun kagak punya anak. Ada yang salah doanya Bu? Doanya mah kagak salah. Allah dibilang ubuni astajib lagu, minta padahal maka aku kabulkan. Cuma cara pendekatannya salah. Gimana salahnya? Tatkala dia berdoa, ya Allah ya Rabb, sembuhkan penyakit hamba. Dia udah bersedekah ke rumah sakit, jual motor 1 belum sembuh, jual motor 2 belum sembuh, sampai ngutang sama tawa belum sembuh juga. Ini salah sedekah. Sedekahnya kenapa ke rumah sakit? Kenapa nggak sedekahnya kepada Allah? Rasulullah katakan, daun mardokum bisodakoh, obati penyakit dengan sedekah. Coba bayangin. Ternyata kesalahannya ada Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh jawabannya yang nggak bikin terkabul. Apa di situ maunya Allah? Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan. Di sini 2 kali Allah menyebut. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan. Doanya masih nyangkut karena salah sedekah. Dia datang kepada rumah sakit dengan jual motor 1,
jual nomor 2 tambah parah, ngutang tambah koma. Kenapa? Dia salah datang kepada yang bersedekah. Inilah kesalahan kita, hadirin rahimakumullah. Kalau hati kita sudah meyakini dokter yang menyembuhkan, maka berapa saja banyak pun uang yang diminta oleh dokter, kalau bahasa kasarnya mah dipalak aja sama dokter menurut saya. Padahal dokter nggak bisa nyembuhin, dokter hanya ngobatin, yang nyembuhin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita nggak datang dari awal dengan sedekah yang terbaik? Insya Allah kalau sedekah di awal dia lakukan, maka insya Allah penyakit kagak lama-lama doang, bentaran doang, hanya uji kita, hanya ngapusin dosa kita. Tuh jawabannya. Dia datang kepada Allah, katakanlah dia sakit, dia habis-habisan, dia utang, dia datang kepada Allah cuma udah tahajud doang, yang gratis-gratis doang. Sementara harta yang lu punya, harta yang kalian miliki, yang kalian cintai belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh jawabannya. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan rombol ada duit 10.000 di kantong, ada 5.000, ada 2.000, dia naruh 2.000 pakai doa, ya Allah sembuhin penyakit hamba. Kata malaikat, ya lumayan 2.000 cocoknya dapat pahala aja dah. Agak cocok loh, dapat kesembuhan, nggak banding dengan nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan semua nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kita udah bisa-bisa baru datang kepada Allah. Tak kala ngasih 10.000, ya Allah udah habis nih duit, kagak baik penyakit. Tuh Allah dimadu tuh, Allah dimadu. Bu, saya mau tanya, Bu, kalau kita punya suami, duitnya udah habis buat wanita lain, malah kagak Bu? Malahnya yang jawab yang kenceng Bu nih, jawabannya yakin. Mau surga, mau neraka? Bu, kalau punya suami, dia kerja capek-capek, duitnya habis buat wanita lain, malah kagak? Bagaimana dengan Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung daripada nikmat, tidak akan mampu. Itu nikmat yang Allah berikan habis buat rumah sakit. Kenapa enggak di awal dengan sedekah? Rasulullah manusia yang paling maksum, ucapannya betul. Daumarkum bisodaqah, Allah penyakit dengan sedekah. Salah kita di awal tuh jawabannya. Ibadahnya bagus, sholat malam ditingkatin, zikir ditingkatin, baca Quran ditingkatin buat kesembuhan dia. Tapi sifatnya masih yang gratis, kagak belum bayar. Kita ke mall bawa duit 20.000 kagak berani Bu. Karena apa? Kalau ke mall 20.000 baru nawar, baru beli kantong plastik, belum beli bungkasannya, udah habis tuh duit. Datang ke masjid bawa 10.000 gede banget kayaknya tuh. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, yang kedua, ya Allah ya Rabb, ramekan toko hamba, biasa masa bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Tak kala dia sewa toko, tokonya doang 15 juta, desainnya habis 20 juta, belum lagi pasang banner. Tahu banner nggak Bu? Belum lagi brosur disebarin, ayam bakar paling enak, kata-katanya lebay, nggak ada lawannya, tulang empuk, bulunya bisa dimakan, sama tai potoknya rasanya enak. Tapi tetap aja kagak laku, malah bangkrut kayak kuburan. Karena apa? Tak kala dia sudah desain toko sedemikian rupa, pasang banner di mana-mana, sudah habis 50 juta, dia waktunya sholat datang kepada Allah, habis assalamualaikum, assalamualaikum ya Allah ya Rabb, hamba baru buka toko ya Allah, mudah-mudahan toko rame. Promo di depan ada nungguin, dikorek-korek tuh duit, ada duit ceban, goceng 2.000, yang diambil yang mana? Yang 2.000, bayangin. Bagaimana lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tak jadi Bu. Allah sampai ulama katakan, mufasir katakan, tidak sekali-kali kalian mencapai satu kebaikan tuh, tidak sekali-kali. Kalau bahasa oke-nya, lu mah nggak bakalan dah bisa lawan gua. Lu mah kagak bakal deh nyentuh gua. Tuh bahasanya begitu. Sholat malam ditingkatin bagus, cuma ada caranya yang salah. Kenapa nggak di awal dia sedekah? Sebelum dia sewa toko harga 20 juta, datang kepada Allah malam, ya Allah ya Rabb, gua pengen buka toko ya Allah. Di awal paginya, di subuhnya dia sedekah yang bernilai tinggi, anggaplah 400.000. Rasulullah katakan, as-shadaqatu tazribu rizqi, sedekah dapat mengundang datangnya rizki. Tuh, kita nggak yakin
Kita lebih yakin sama banner, sama brosur. Padahal satu brosur maka tatkala dikasih ke orang boro-boro baca, dibuang. Kenapa nggak datang dengan Allah? Datang dengan Allah dengan nilai yang terbaik, dengan nilai yang luar biasa. Yang kita kalau ngeluarin rasa berat, paksain. Iman mesti dipaksa, Pak. Dulu waktu kita masih bocah, sholat karena Allah, karena orang tua, Pak. Takut sama orang tua, takut karena Allah. Takut karena orang tua, tapi lama-lama dengan kita istiqomah, lama-lama ikhlas pun timbul. Kita pakai perumpamaan nih. Kalau ada barbel atau barbel nggak Pak yang buat angkat 2 kiloan, buat gedein otot, baru-baru kita angkat 2 kilo berat. Seminggu kita angkat, lama-lama enteng. Naik ke 3 kilo, rada beratan lagi, seminggu enteng. Naik ke 5 kilo, rada-rada berat tuh di awal di hari pertama. Seminggu ke depan jadi enteng karena terbiasa. Begitupun tatkala kita bersedekah, tatkala kita awalnya 1000 berubah menjadi 2000 berat rasanya. Tapi dengan berjalannya waktu jadi biasa. Berjalannya waktu kita ubah, ya Allah nikmat begitu banyak tapi sedekah masih 2000 nggak pantas ya Allah. Saya akan dawamkan sehari 5000 berat rasanya tiap hari. Sehari 2 hari berat tapi seminggu lama-lama enteng. Dan ini insya Allah sudah saya rasakan betul. 3, tatkala ada orang mandul dia berdoa, ya Allah ya Rob, sudah 5 tahun hamba gak punya anak, kasih keturunan, malah mandulnya gak hilang-hilang. Dia berobat kemana-mana, ke dokter ahli kandungan, sampai datengin rumah sakit, sampai dia datengin dokter ahli, belum baik. Dia udah jual segala-gala, belum datang kepada Allah dengan nilai yang terbaik. Hadirin rahimahumullah. Ini maaf nih kalau ceramah udah mulai menggelora, ada keringat ngocor, biasanya sih Coca-Cola campur es batu enak nih. Tapi saya nengok adanya air putih. Tapi ntar aja biarin, nggak sopan nih bukan orang tua. Sampai mana Bu? Orang mandul datengin rumah sakit, kemana-mana didatengin, Pak. Berapapun obatnya, itu kalau emang bisa saya bikin saya punya anak, saya akan bayar. Sama rumah sakit gambling begitu, sama Allah nggak bilang tuh, ya Allah berapa yang kau mau aku akan berikan, yang penting hamba punya anak. Kenapa nggak diawal dengan sedekah? Itulah kesalahan kita. Mari kita tekankan dari sekarang, apapun kesibukan kita, apapun hajat dan kebutuhan kita, awali dengan sedekah. Inilah hebatnya sedekah, Pak. Saya kasih perumpamaan nih. Ini adalah tamsil agar kita mudah dipahami. Yang pertama, kalau orang bodoh kalah dengan orang pintar. Jawabannya adalah kalau orang bodoh kerjanya pakai otot, orang pintar pakai otak. Nih, ada orang kantoran duduk di meja, megangin pulpen, gajinya 5 juta, kulit pantul pasar, keringat sampai ke pantat-pantat, sebulan cuma 700.000. Itulah hebatnya orang pintar. Tapi ternyata orang pintar masih kalah dengan orang cerdas. Kenapa orang pintar kalah dengan orang cerdas? Karena orang cerdas pintar mengambil peluang. Nih, Ramadan biasanya sama Pak RW, kalau RW-nya beriman, di warteg nggak boleh buka. Tapi dia nggak kalah, otaknya jalan. Oh iya deh, Pak RW, ini nggak buka warteg. Tapi es kelapa boleh nggak jual menjelang maghrib? Boleh. Itu di mana-mana yang namanya tukang es kelapa dibolong sama orang kalau menjelang maghrib, betul nggak? Sampai tukang warung es kelapa nggak kelihatan, saking ramenya yang beli. Itulah orang cerdas. Orang cerdas pintar mengambil peluang, tapi ternyata orang cerdas masih kalah sama apa Bu? Sama orang yang dikasih keberuntungan. Bejo nggak harus pinter. Lim Sliong, orang yang paling kaya se Asia Tenggara, dahulu datang ke Cina dan ke Indonesia, pertama kali datang jadi tukang tahu keliling. Tahu, kenapa saya tahu? Karena saya punya artikel dia. Bahkan kekayaannya mengalahkan Presiden Soeharto. Subhanallah. Itulah faktor orang bejo, orang beruntung yang tadinya di desa jadi kota. Muka boleh kampung tapi jadi kota, seperti Tukul Alwarna, itu bejo namanya. Yang anehnya gara-gara ditipu jadi terkenal, bahkan sebulan bisa mendapatkan uang 1 miliar. Gara-gara dikasih alamat palsu, Pak. Kemana tuh faktornya beruntung, gara-gara ditipu jadi terkenal. Ada lagi gara-gara 2 kata Bu, 2 kata nggak banyak-banyak. Kita kan banyak kata, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ini cuma 2 kata.
saya sampai berhenti dari polisi saking banyak jobnya tuh. Inilah faktornya orang beruntung. Saya orang beruntung luar biasa, bener. Dikata nggak punya apa tuh namanya kalau tamatan sekolah tuh ijazah, dikata nggak punya ijazah, kalau dia faktornya beruntung bisa jadi orang kaya, Pak. Ternyata orang beruntung adalah segala-galanya. Kita pikir nih, tapi di atas beruntung masih ada nggak Bu kira-kira Bu? Bu, ini kan bulan-bulan Ramadan Bu, masih banyak berbagi. Di atas beruntung kalau masih ada yang bisa jawab Bu, 100.000 Bu. Benar, sama kagak rugi, tenang aja terus Pak saya ganti. Pak, 100.000 nih. Kalau ada yang bisa jawab, di atas beruntung pertama ibu-ibu nih, 100.000. Benar demi Allah nih. Ini uang saya, halal ini halal. Ini boleh dapat kemarin tuh. Pak jangan bilang drama Pak, saya punya toko. Saya punya toko Pak, pengusaha tanya Pak Sahir. Nih Bu, di atas beruntung sampai Bu, lumayan buat buka puasa 10 hari Bu. Asal jangan pakai nasi padang sama jus, nasi padang aja lebih air putih. Pak, adik-adik di atas beruntung masih ada nggak? Apa? Bujukan itu beruntung juga. Beruntung tuh temennya hoki, bejo, mujur, sojor, tengkurap tuh sama aja. Di atas beruntung, ini bulan mesti banyak bulan berbagi Pak. Saya ingin berbagi kepada jamaah biar duitnya tambah banyak. Ayo, yang di luar di atas beruntung masih ada nggak? Hah? Bertakwa? Bukan. Apa? Salah juga. Nasib. Nggak ada yang benar di waktu berjalan. Saya coba bapak saya suruh dehan lagi. Saya hitung sampai 5. Di atas beruntung ada yang bisa jawab ngacung 1. Tambahin pego 150 Pak. Pak, yang namanya orang ngasih itu balasannya minimal 10 kali lipat nih. Kalau saya dapat hadiah nih Bapak pegang, saya dapatnya dapat 1,5. Itu paling dikit balasannya tuh. Menja'a bil hasanati falahu asru amsa diha. Yuk 150 tambahin apa? Sedekah. Nggak ada deh. Habis ya. Pasang kuping dalam Bu. Kita pikir otak kita berjalan, orang beruntung, orang segala-galanya, ternyata salah besar. Kalau dia cuma beruntung doang, orang nggak taat sama Allah dikasih beruntung. Dia nggak ibadah dikasih beruntung. Dia nggak agama Islam dikasih beruntung. Bahkan yang durhaka sama orang tua pun dikasih beruntung. Ternyata di atas beruntung bukan segala-galanya. Kenapa? Karena ada yang lebih baik daripada itu semua, dunia dan akhirat. Jawabannya adalah di atas beruntung adalah orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa berkah? Karena awalnya setiap aktivitas hajat dia selalu diawali dengan sedekah. Jawabannya. Jadi kalau sedekahnya benar, cuman kesimpulannya apa? Di atas beruntung adalah orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa berkah? Imam Nawawi katakan berkah, barakah, bertambah yang sifatnya abadi, dunia dan akhirat. Subhanallah. Orang yang dikasih keberkahan, ini uang manfaat, beda dengan nggak berkah. Uang 1 miliar, penyakitnya 1,5 miliar. Utang apa nombok? Kan ada Pak orang berupa sampai utang-utang padahal orang kaya. Coba bayangin. Almarhum Michael Jackson uangnya triliunan, tak kalah meninggal dunia punya utang 2 triliun. Subhanallah. Inilah. Tapi orang yang dikasih keberkahan Pak, dia hidupnya itu cukup. Di dunia Allah cukupin, di akhirat pun Allah cukupin. Masuk ke materi sedekah lagi. Permasalahannya Bu, saya mau tanya nih. Kalau orang sedekah, saya mau nanya nih. Ada uang 2.000 goceng ke bank, nasi yang 2.000, nggak punya duit apa kurang yakin? Nggak punya duit apa kurang yakin? Nggak punya duit apa kurang yakin? Bener. Kalau bilang Ustaz, saya sedekah 2.000 karena nggak punya duit, bohong lu. Kenapa bohong? Seandainya kata ada orang yang bernama, anggaplah Mahmud. Seorang yang bernama Mahmud tersiar kabar bisa melipat gandakan uang. Jamaah denger nih. Yang nggak punya duit pada ngomong, kita kan nggak punya duit, itu jual motor, tuh dia ada duit. Berarti kesimpulannya kalau orang sedekah bernilai sedikit, bukannya nggak punya duit, tapi dia kurang yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sedekah ada 3 Pak. Yang pertama dengan yakin, ainul yakin, hakul yakin. Contoh kalau dengan yakin nih, ada uang
2.000 goceng ceban. Kalau cuma yakin yang diambil 2.000. Naik ke level ainul yakin, dia sedekah ngambil yang goceng rada gedean. Tapi kalau sudah hakul yakin, yakin betul sama janji Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, ya Allah ya Rabb, ini isi kantong paling gede ceban, jangan kata ada cepet, berkasih cepet ya Allah. Tuh orang yakin. Kenapa? Dia yakin dengan janji Allah. Innallaha la yulibul. Allah nggak pernah bohong, cuma kita yang kurang yakin. Tatkala makanya bersedekah dikorek-korek, ngambil yang paling sedikit. Allah berikan laksana 3 Pak dalam sedekah. Yang pertama balasan Allah adalah paling kecil. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang buat kebaikan, Allah akan balas minimal 10 kebaikan. Masih kurang yakin juga, Allah berikan laksana lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanah bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nih, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai menumbuhkan 7 bulir, tiap bulir Allah tumbuhkan 100 biji, Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Sementara cerita tadi adalah kalau ada orang yang bisa lipat gandain uang, nggak punya uang kita bela-belain untuk ngutang, karena apa? Yakinnya kita sama tuh orang. Padahal pakai dong otak. Kalau emang tuh orang bisa lipat gandain uang, ngapain cari pasien, uang dia sendiri aja lipat-lipatin. Betul nggak? Tapi kita kepada Allah nggak pakai iman. Kenapa orang bisa berkah segala-galanya? Karena tatkala dilakukan dengan iman, Pak, bukan dengan otak, dengan iman dilakukan. Oleh karena itu hadir rahimahullah. Dalam waktu berapa tahun lagi kita akan bangun di sini? Ini Bu, saya mau tanya, yakin nggak dengan janji Allah Bu, bahwasanya Allah Maha Kaya? Jawab. Yakinnya sesama yang kompak. Mau surga mau neraka? Yakin nggak dengan Allah janjinya betul? Ini masjid bentar lagi mau dibangun. Mari kita kumandangkan belajar sedekah yang terbaik. Jadikanlah momentum tanggal berapa nih? Tanggal 12 bulan 7 selama Al-Iman ada, jadikanlah hari ini infak terbesar selama kita ada. Yang di kantong yang paling gede sekarang ambil. Nih anak muda, minta tolong putri slogan saya. Mudah-mudahan di tanggal 12 bulan 7 2013 adalah skor muri Al-Iman. Al-Iman mendapatkan infak terbesar dari jamaah. Sekarang yang ada di kantong yang paling gede keluarin, karena itu uang yang paling gede bakal menjadi teman kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Putri ini biar pahalanya dapat juga dari sono. Kalau yang ngasih colek, kalau pernah tidur bangunin, udah deh antum dapat pahala sedekah mereka. Pokoknya yang ada di kantong, bentar sini sama nyontoin dulu. Sini sama masih bukan dia nyontoin dari situ dulu, dari situ. Terhaling sorbani lari. Nah iya, kasih yang gede Pak. Allah udah bilang kepada kita paling sedikit 10, paling banyaknya 700 kali lipat. Kalau kita masih nggak yakin, kita bukan termasuk orang yang beriman. Karena apa? Dalam Quran surat Anfal ayat 2 Allah katakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang yang beriman adalah apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya. Mufasir katakan yang disebut bertambah imannya dari dia sedekah 1.000, dari dia sedekah 2.000 berubah menjadi sedekah 10.000. Ini imannya naik. Tapi kalau masih 1.000 aja, kita tahu juga nih. Kita ini ada duit sedekah, bocah. Saya contohin deh, Bismillahirrahmanirrahim. Loh, biar malaikat saksi dan jamaah saksiin ya. Jadikanlah momentum hari ini dan pembelajaran kedepannya kita berani kepada Allah dengan sedekah yang terbaik, agar tak kala Allah berikan ujian kepada kita jangan lama-lama. Kenapa ujian suka lama? Karena kita tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Rokok di kantong, cari temennya yang paling gede. Kalau ada duit 1.000, 2.000, goceng, ceban 20, gocap, cepet, ambil yang cepet sambil bilang sama Allah, ya Allah, diam ya Allah, hamba bertambah imannya ya Allah. Ini Ustaz ngomongin sedekah kelewatan, jadi cuma cepet-cepetnya. Bismillah udah lakunya. Bismillah udah, gak bakal miskin. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah, Bu. Kalau ibu-ibu yang lupa bawa duit, aku bawa emas taruh Bu. Biarin Bu, emas harta bukan Bu, harta.
Ini saya belajar dari guru saya Ustaz Yusuf Mansur. Kalau yang ibu-ibu lupa bawa duit, kasih mas, harta juga. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini momen Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling derma, tapi Rasulullah meningkatkan kedermawannya tatkala di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu nggak ngajarin kepada kita ibadah yang gratis doang, sekali-kali yang bayar. Tajilan ke masjid ngasih bakwan, di rumah makan daging nggak sesuai. Masih seneng buat sendiri, belum seneng buat Allah. Yang bagus gimana? Ya Allah ya Rabb, saksikan olehmu ya Allah, hamba makan bakwan sampai lidahnya kegigit ya Allah. Mudah-mudahan ngasih daging ntar di surga bersama Rasulullah SAW. Cakep. Doa yang diawali dengan sedekah terbaik, Allah malu untuk nolaknya, hadirin rahimakumullah. Tapi sedekah yang ece-ece, Allah celah. Ada nggak orang sedekah dicela sama Allah? Oh ada. Jawabannya adalah Al-Quran Al-Baqarah 267 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, karena Allah telah memberikan dari hasil bumi yang baik-baik. Jangan lu beri kepada aku yang kamu saja sendiri nggak doyan, yang lu aja ngasih ke gue, lu aja melihatnya memikirkan mata. Ternyata Allah celah tuh, kalau kita mampu banyak, kita ambil yang sedikit, jadi sedekah kita cuma baru dapat pahala doang, belum dapat pertolongan. Nih Bu, terakhir jam 8. Tatkala kita pengen bersedekah 100.000, apa kerjaan setan coba? Tatkala kita pengen sedekah 100.000, kerjaan setan apa coba? As-syaitonu ya'idukumul faqra. 268 setan bilang as-syaitonu ya'idukumul faqra. Jangan lu sedekah yang gede, tapi miskin katanya. Itu setan bisik-bisikinya begitu. Makanya kakak udah nongol kantong Pak, tanggung keambil 100.000. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba yakin dengan janjimu. Bismillah. Bus aja masukin tuh. Mudah-mudahan yang sedekah model gitu Allah jawab hajat-hajat kita. Anak muda yang pura-pura tidur bangunin aja, sampai ke ibu-ibunya diputerin, biarin aja. Yang lupa bawa duit taruh tas, tasnya taruh, kan pas akhir dijual tasnya, jadi duit juga. Yang lupa bawa tas, nggak bawa HP, bawa kalung, lepas kalungnya. Bu, kita mati bawa kalung nggak Bu? Kita mati bawa tas nggak? Yang nggak bawa tas, nggak bawa kalung, bawa handphone, taruh handphonenya. Bener nih, saya 3 tahun belajar sama Ustaz Mansur, yang namanya sedekah kami yang terbaik, gak ada alasan gak punya. Ustaz bawa handphone juga, baju taruh. Bagaimana pulangnya? Kan baju daun. Inilah hebatnya sedekah. Sekedar tahadus binikmah, ingin bercerita kepada jamaah. Dulu sebelum saya mengambil sedekah yang terbaik, saya punya kios kontrak tahunan. Alhamdulillah kios saya beli. Dari motor harga 700.000 berubah jadi 49 juta. Kenapa? Kalau kita melakukannya dengan yakin, Allah malu untuk menolak doa seorang hamba. Dalam hadis qudsi dikatakan, aku bagaimana prasangka hambaku. Subhanallah. Baik, anak muda terus kiterin. Ini jadikan momentum tanggal 12 bulan 7 tahun 2013. Skor muri infak terbesar selama Al-Iman ada. Bu, pokoknya saya bener nih Bu ngasih tahu, kalau ibu meninggal itu bapak nangis, cuma nangis gini, nangisnya nangis bingung nggak siapa gantinya. Itu harta yang disayang-sayang, bapak yang nikmatin. Buat bini muda, ibu nyesel nggak Bu? Nyesel. Sama nih bapaknya punya duit nih, istrinya nangis, bapak udah meninggal, nggak bisa hidup tanpa bapak. Kata Ustaznya, jawabnya kalau nggak bisa hidup tanpa bapak, dikubur bareng mau nggak? Dia nggak mau lah. Nanti nangisnya bohongan doang. Yang mau dikubur bareng cuma amal soleh kita doang, betul nggak? Yang mau ikut sama kita cuma amal soleh doang, betul nggak? Kalau kita punya harta di bank, punya harta di rumah, kalau kita mati yang nikmatin suami kita. Ibu mah tinggal ya, tahun itu mah sudah kayak semua dah. Buat bini muda nyesel nyesel belakangan. Si bapak juga sama. Ya Allah neng, gue nyari duit dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dari pagi sampai malam. Lu baru mati, gue baru 40 hari belum tak lagi. Tahu gitu kan hartanya gue sudah kain deh buat temen gue. Nyeselnya manusia tak kalah sudah meninggal, tapi jangan sampai kayak gitu. Hadirin rahimakumullah. Baik, sekian. Ini Pak Sahir mohon jangan sholat dulu nih, biar jamaah ada infak yang banyak.
Ntar saya bisikin juga dapetnya berapa gitu loh. Maaf Pak, bukan imitatif, maksudnya tanda syukur saya menyampaikan kebaikan menjadi sedekah saya juga. Anisa 85, barang siapa yang menyampaikan kebaikan dan orang mengamalkan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tuh. Makanya kalau punya pahala gede jadi ustaz, enak. Jadi ustaz, jangan ngomong sedekah, dapat 5 juta, jadi sedekah saya juga 5 juta. Ya kan? Ada cerita gitu semansur, ada nggak orang yang tahajud selama 5 tahun nggak putus semalam pun? Jamaah jawab, ustaz, ya nggak ada lah dalam sehari semalam selama 5 tahun orang nggak putus tahajud itu. Ada, siapa? Saya. Kok bisa ustaz? Nah, saya punya santri 2000 orang. Setiap santri saya dawami suruh sedekah, suruh sholat tahajud tiap malam. Memang saya semalam pulang ceramah kecapean kagak tahajud. Coba nih santri saya yang tahajud semalam siapa yang ngatur? Pada ngatur semua. Tuh, jadi tahajud saya kan. Kok bisa ya? Bisa lah, salah kalimat. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin Pak, 100.000 Pak. Yang tadi saya kasih tuh pas saya istri kayaknya bukan juga kagak enak kan. Ini gitu aja ya. Terus infakin duitnya semuanya yang ada sekarang. Ini saya bilang semuanya masih mending, kalau macul lebih kejam. Semuanya bukan yang di kantong sekarang, tapi yang di rumah pun dikorek. Aja masih mending semuanya yang sekarang di kantong tuh, semuanya. Kalau ada 30, ini sekali-kalinya. Tapi kita belajar sedekah dari awal, belajar yang berat. Karena kalau belajar yang berat kita istiqomah, maka yang berat itu menjadi biasa, menjadi punya. Betul? Baik, itu aja. Mudah-mudahan sedekah kita yang terbaik mampu menyembuhkan kita punya penyakit. Amin. Allah jawab hajat kita. Amin. Allah jadikan rezeki kita berkah. Bisa berangkat ke Mekah, pulang dari Mekah bisa bangun rumah, bisa beli mobil yang mewah, pulang kampung bisa beli sawah, dapat mantu anak palura, mati husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan mulai sholat dulu nih, biar yang panitianya berhenti. Mudah-mudahan nih masjid jadi masjid kebanggaan Kodam. Amin. Biarin deh orangnya pada mati yang nyumbang tapi pahalanya masih ngalir karena sedekah jariyah. Baik, itu saja Bu. Ini insya Allah Pak, acara ini akan ditayangkan di YouTube karena ini ada mikir di depan tuh. Ketika sadar, acara ini bisa disaksikan nanti di YouTube dengan tema sedekah sosial, sedekah merubah dari 5.000 menjadi 10.000. Karena apa? Tatkala kita dakwah di masjid terbatas tempat, tapi tatkala kita lempar ke YouTube yang nonton bisa 4 juta orang. Nah, ibu-ibu nggak sadar kan kalau Tuhan handicap itu ada, itu buat apaan? Saya kepengen dakwah saya meluas melalui YouTube. Dan insya Allah ini bisa disaksikan, dapat kabar 1 hari dari sekarang. Ibu bisa nonton. Tadi Pak Sair yang jadi MC ke shopping juga tuh. Kalau kita ada yang nonton, Pak Sair ya. Baik, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Sair. Ya, mohon maaf. Alhamdulillah telah kita sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Anton Sangkor, yang mengupas tentang keutamaan sedekah dan keuntungan bagi orang yang mengeluarkan sedekah. Mungkin sudah selesai yang tadi kita sudah selesai. Udah sampai ujung ya. Tinggal menghitung nanti nunggu hasilnya. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang bermanfaat. Kita lanjutkan dengan salat berjamaah. Assalatu wassalamu ala min jannati rahimakumullah. Mohon diluruskan kembali softnya, diatur yang kosong bagi isi.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Surat sunnat tarwih khairan jami'at rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.